Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Arya Akbar dengan NIM 245500400111148 dari mata kuliah Administrasi Basis Data kelas A. Dan saat ini saya akan mensimulasikan tugas dari Administrasi Basis Data yaitu FP02, pencadangan dan pemulihan data. Yang dalam hal ini studi kasus yang saya ambil adalah simulasi backup dan recovery database Ecorite. Jadi langsung saja saya mulai. Untuk studi kasus yang diterapkan di sini adalah sistem database, rental sepeda listrik yang bernama Ecorite tadi. Jadi sistem database sederhana ini itu mengelola data dari sebuah, rental sepeda listrik yang bernama Ecorite. Nah, untuk struktur tabel yang akan dibuat dalam, simulasi ini, ada 2 tabel dalam, database Ecorite ini, yaitu tabel bikes dan juga tabel rentals. Nah, tabel bikes ini ada 3 kolom di dalamnya, yaitu bike ID dengan parameter integer dan juga, primary key. Lalu juga ada, kolom model dengan, tipe data varchar. Lalu ada, kolom status dengan tipe data varchar juga. Lalu selanjutnya di tabel rentals ini ada 5 kolom di dalamnya, yaitu rental ID dengan tipe data integer dan primary key, lalu username dengan tipe data varchar, bike ID dengan tipe data integer, start time dan end time dengan tipe data timestamp. Nah, jadi langsung saja saya masuk ke dalam, simulasinya. Jadi yang pertama-tama harus dipersiapkan adalah membuat, database, table, serta insert datanya terlebih dahulu. Jadi seperti yang bisa dilihat di kiri atas, di sini, saya menjalankan sebuah perintah create database Ecorite di console log di CentOS Virtual Machine, yang dimana saya biasa menggunakannya untuk membuat database di situ. Jadi dengan perintah db2 create database Ecorite. Nah, setelah database-nya jadi, saya berpindah ke Debeaver untuk menjalankan perintah membuat table yang dimana tabel tadi strukturnya sudah saya sebutkan juga, yaitu create table bikes dan juga create table rentals dengan kolom-kolom, yang sudah disebutkan tadi. Setelah tabelnya dibuat, saya memasukkan data, ke dalam tabel-tabel tersebut. Datanya tidak banyak, hanya sedikit contoh data saja, yaitu ke table bikes saya ada 3 baris data, lalu di tabel rentals ada 2 baris data yang saya masukkan. Nah, setelah, sudah membuat database, table, dan juga memasukkan datanya, di sini saya, menampilkan isi dari, hasil insert tadi, yaitu dengan perintah select, di table bikes dan juga table rentals, dan dapat dilihat di sini untuk datanya, bisa tampil gitu ya. Nah, ini, selanjutnya langsung masuk ke dalam, skenario backup yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah simulasi full backup. Jadi full backup ini adalah suatu, pencadangan data atau backup yang dilakukan terhadap semua, isi data dalam database tersebut gitu, jadi tanpa terkecuali. Nah, ini saya lakukan di, command line-nya di, CentOS dengan perintah db2 backup database, nama database-nya itu Ecorite, ke path-nya. Nah, dalam hal ini saya membuat path sendiri, yaitu, di directory home, db2 in1, lalu di folder backup dan juga folder full, untuk full backup ini. Jadi, ini adalah path yang saya gunakan dan ini adalah perintah untuk, database full backup. Dan jika berhasil akan muncul tulisan backup successful, the timestamp for this backup image is. Nah, ini artinya full backup ini bisa dijalankan gitu. Nah, setelah full backup dijalankan, saya lanjut ke skenario yang kedua, yaitu incremental backup. Nah, apa bedanya dengan full backup tadi untuk incremental backup ini? Jadi incremental backup ini adalah, backup atau pencadangan data yang dilakukan, sejak perubahan terakhir dari, suatu backup yang dilakukan gitu. Nah, untuk hal ini, jadi saya coba untuk melakukan persiapan dulu. Jadi setelah dilakukan backup tadi, saya melakukan perubahan data.
Di sini ada, perintah db2 insert into rentals, jadi saya memasukkan data baru ke tabel rentals, 1 record baru dan juga saya mengupdate, tabel bikes, mengubah status, bike ba mengubah status menjadi rented di bike ID 3. Dan di sini kan setelah full backup tadi ada perubahan di, table bikes dan juga table rentals gitu. Nah, ini kita lanjut lagi ke incremental backup-nya. Nah, perubahannya tadi itu akan masuk ke dalam incremental backup yang ini. Jadi untuk incremental backup itu, sintaksnya cenderung sama, yaitu db2 backup database, nama database-nya ditambahkan dengan incremental lalu ke, path atau directory-nya. Di sini saya buat, folder terakhirnya tadi yang sebelumnya adalah full backup adalah full foldernya, sekarang, saya ganti namanya menjadi incre. Nah, jika berhasil ditandai dengan backup successful, the timestamp for this backup is, sekian. Lalu, nah, tadi karena sudah selesai dilakukan backup baik full maupun, incremental backup, setelah ini kita coba simulasikan jika terjadi kerusakan pada datanya. Dalam hal ini saya melakukan drop database untuk EchoWrite, sendiri gitu. Jadi dengan perintah db2 drop database EchoWrite. Dan sudah dilihat juga bahwa, database, EchoWrite sudah berhasil untuk dilakukan drop atau dihapus. Nah, selanjutnya setelah dilakukan drop, kita mulai menggunakan, perintah untuk recovery datanya, skenario untuk recovery datanya. Yang pertama adalah restore full database. Nah, untuk melakukan restore ini jalankan perintah db2 restore database, EchoWrite dari, directory di mana kita menyimpan backup, full backup yang tadi. Nah, di sini jadi db2 restore database EchoWrite from, home db2 in1 backup full, di mana saya tadi menyimpan, hasil dari full backup itu sendiri. Dan juga terlihat di sini bahwa, restore bisa dijalankan, restore database command completed successfully. Sekarang lanjut ke restore incremental database. Nah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan, full full restore full database. Bedanya di sini hanya sintaksnya saja db2 restore, database EchoWrite incremental, from directory-nya dan juga ditambahkan dengan taken at. Taken at ini adalah waktu, di mana, database tersebut dilakukan backup gitu. Nah, dan di sini juga bisa dilihat bahwa restore database-nya itu berhasil successfully. Nah, terakhir setelah dilakukan restore tadi sudah berhasil baik dalam, full backup, full full restore dan juga, incremental restore, maka hal yang terakhir dilakukan adalah roll forward. Jadi, roll forward ini adalah, proses dari recovery yang, menerapkan perubahan yang terekam dalam, log transaksi tersebut gitu, untuk mengembalikan database-nya ke dalam keadaan yang lebih baru. Dan untuk roll forward ini, saya menggunakan perintah db2 roll forward db EchoWrite to end of logs and complete. Jadi tidak perlu menuliskan untuk waktunya lagi. Dan statusnya itu, adalah roll forward command completed successfully. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pencadangan dan pemulihan basis data dari materi FP02 ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk melakukan, suatu pencadangan dan pemulihan basis data, kita perlu mempelajari tentang backup sendiri untuk pencadangannya, baik itu full backup maupun incremental backup. Lalu untuk recovery-nya kita bisa menggunakan restore dan juga roll forward. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.